Ini terasa tidak adil. Bagaimana bisa kita membandingkan dua tokoh besar dari zaman yang bahkan tidak saling menyentuh? Yang satu bertempur dengan tombak tanpa bubuk mesiu, yang lain menembus tembok dengan meriam. Yang satu lahir di era kuno, dunia belum mengenal kompas dan logam berat. Yang lain hidup di puncak peradaban Islam, dikelilingi sains, filsafat, dan teknologi militer. Tapi, mari kita berhenti sejenak dari logika. Mari kita bermain dengan kemungkinan. Apa jadinya jika sejarah membuka jalan rahasia? Jika Alexander Agung dan Muhammad Al-Fatih bertemu di medan perang, bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia. Sebagai jenderal, sebagai dua ambisi besar dalam satu garis waktu. Siapa yang akan menang? For the freedom and glory of Greece! Zeus be with us! Alexander lahir dari rahim seorang ratu dan darah seorang raja. Sejak kecil, ia mendengar bisikan bahwa dirinya adalah titisan dewa. Ketika anak-anak seusianya berlari di padang, Alexander duduk di bawah bayang Aristoteles, belajar tentang dunia dan bagaimana cara menguasainya. Düşmanı dize geçirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sementara itu, jauh di masa depan, Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne sebagai anak dari Sultan Murad II. Tapi ia tidak hanya diajarkan seni perang. Ia belajar bahasa Latin, Yunani, Arab, Persia. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari matematika, astronomi, dan sejarah. Ia bukan hanya dipersiapkan untuk menjadi sultan, tapi pemimpin dunia. Alexander menaklukkan dunia kuno dalam waktu kurang dari 12 tahun. Yunani, Persia, Mesir, hingga India tunduk padanya. Ia tak pernah kalah di medan perang. Tapi Al-Fatih, ia menaklukkan satu kota, hanya satu. Tapi bukan kota sembarangan, Konstantinopel, benteng Kristen terkuat di dunia selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang menjadi tembok antara dunia Islam dan dunia Eropa. Yang satu bergerak seperti badai, menghancurkan semua yang dilaluinya. Yang satu bergerak seperti air, mengalir melemahkan, lalu menjebol segalanya dari dalam. Alexander selalu berada di depan pasukannya. Ia memimpin langsung. Ia membelah formasi musuh dengan pasukan elit Companion Cavalry. Ia bertarung bukan hanya dengan strategi, tapi dengan keberanian. Sedangkan Al-Fatih, ia jarang berada di depan. Tapi di belakang, ia mengatur segalanya. Ia menempatkan artileri di posisi strategis, mengatur waktu serangan, suplai makanan, bahkan psikologi warga kota. Jika mereka bertempur di padang luas, Alexander akan membuat pergerakan cepat, menghancurkan sayap dan menusuk ke tengah. Tapi Al-Fatih tidak pernah membiarkan musuh masuk ke tengah. Ia akan menunggu, mengulur, lalu menekan perlahan dari 3 arah. Alexander adalah pemukul keras. Al-Fatih adalah pemotong saraf. Alexander mati muda, tapi saat ia mati, seluruh dunia mengenangnya. Sayangnya, tak satu pun jenderalnya bisa mempertahankan impian besar itu. Kekaisarannya pecah hanya beberapa tahun setelah ia pergi. Sementara Al-Fatih, ia mewariskan sistem. Kota yang ia rebut, Konstantinopel, diubahnya menjadi Istanbul. Ia menjadikannya jantung Kekaisaran Ottoman, sebuah kekaisaran yang bertahan hingga 6 abad kemudian. Alexander meninggalkan jejak yang membakar langit, tapi cepat padam. Al-Fatih menanam benih yang tumbuh perlahan, tapi akar dan daunnya menjalar hingga ke zaman kita. Dalam simulasi pertama, medan terbuka tanpa kota, tanpa teknologi berat,
Alexander mungkin akan unggul. Ia akan mengobrak-abrik formasi Al-Fatih dengan falanks dan serangan samping. Tapi itu jika Al-Fatih tidak menyesuaikan strategi. Dalam simulasi kedua, perang pengepungan seperti di Konstantinopel, Alexander akan kesulitan. Ia bukan ahli dalam pengepungan jangka panjang. Sementara Al-Fatih hidup dan besar dari seni mengepung dan mengunci. Dalam simulasi ketiga, perang gerilya di hutan atau pegunungan, keduanya akan kesulitan. Tapi kemampuan Alexander memecah pasukan dan bergerak cepat mungkin memberi dia keunggulan. Tak ada hasil pasti. Tapi jelas satu hal, kemenangan tergantung medan. Pada akhirnya, sejarah tidak dibuat untuk pertarungan imajiner, tapi untuk mengingat pelajaran. Alexander adalah nyala api yang menyapu dunia. Al-Fatih adalah obor yang menerangi jalan panjang peradaban. Terlepas dari siapa yang menang, terlepas dari teknologi siapa yang lebih canggih, terlepas dari taktik siapa yang lebih mematikan, keduanya adalah pemimpin besar, dan dunia akan selalu berhutang pada mereka. Kita tidak di sini untuk memilih pemenang. Kita di sini untuk belajar dari keduanya. Alexander mengajarkan keberanian, Al-Fatih mengajarkan visi dan kesabaran, dan manusia hari ini hidup di bawah cahaya keduanya. Siapa yang menang? Mereka berdua, karena mereka menang atas zaman mereka sendiri.